Nah, saudara, tema kita pada hari ini yaitu bicara soal gereja sebagai keluarga Allah. Ya, kita lihat sama-sama di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan buat setiap kita. Mazmur 133 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah setiap kita yang mendengar dan melakukannya di dalam keseharian setiap kita. Nah, saudara-saudara, ketika agama-agama di dunia berbicara mengenai rumah ibadah, saudara, biasanya mereka berbicara soal relasi manusia dengan Allah, ya. Terlebih juga kita sebagai orang pengikut Kristus atau orang yang beragama Kristen. Jadi kebanyakan setiap kita, kebanyakan mereka ketika bicara soal rumah ibadah, biasanya bicara soal antara manusia dengan Allah. Namun saudara, kekristenan ini punya konsep yang cukup unik, yaitu gereja sebagai keluarga Allah. Ini bicara soal gereja sebagai keluarga Allah, yaitu relasi antara kita dengan sesama. Nah, saudara, uniknya saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita diangkat atau diadopsi menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Kristus sebagai anak tunggal Allah. Nah, maka kita juga anak-anak Allah. Bukan anak tunggal Allah, tetapi anak-anak Allah. Artinya apa? Artinya kita diadopsi menjadi anaknya Tuhan. Begitu ya, maka saudara dan saya menjadi satu keluarga, kita adalah saudara. Saudara seiman, saudara yang sama-sama menjadi murid Tuhan. Nah, karena itu di dalam doa Bapa kami, saudara, misalnya kalimat pertama dikatakan Bapa kami yang di sorga. Nah, maksudnya apa Bapa kami yang di sorga? Maksudnya adalah kita punya satu Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Jadi saya dan saudara itu kita sama-sama menjadi anak-anak Bapa. Tidak pandang saudara pakai kacamata, saya tidak. Tidak pandang saudara saya pakai jas, saudara tidak. Tidak pandang apapun itu, marganya siapa, begitu ya saudara ya. Tetapi kita ini semua diadopsi menjadi anak-anak Bapa. Kita adalah saudara satu dengan yang lain dari satu Bapa. Bapa kami yang di sorga, yaitu Bapanya kami, saudara ya. Bukan Bapakku, Bapamu lain, tidak. Tetapi Bapa kami. Nah saudara, maka ini yang menjadi pembelajaran yang sangat penting di dalam relasi persaudaraan kita. Maka saudara, kita akan belajar pada hari ini seperti apakah relasi persaudaraan yang seharusnya dialami oleh gereja sebagai keluarga. Nah, tadi kita sudah membaca Mazmur pasal yang ke-133. Sudah dikatakan pemazmur berkata, sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya. Jadi ada baik dan indah. Bahkan dikatakan sungguh alangkah baik dan indahnya, saudara. Yang namanya baik belum tentu indah. Yang namanya indah belum tentu baik. Makan sayur itu baik. Betul? Saudara suka makan sayur? Saudara mudah mengajarkan anak untuk makan sayur? Jawabannya tidak. Kenapa? Kurang nikmat. Betul tidak? Saudara suka makan babi panggang? Nah, saudara ya, kalau makan babi panggang itu indah, tetapi belum tentu baik.
kalau kebanyakan. Begitu kan saudara tambahkan kan? Ya. Jadi yang namanya baik belum tentu indah. Yang namanya indah belum tentu baik. Diet, saudara, itu baik, tetapi belum tentu indah. Olahraga dalam kapasitas tertentu, saudara, baik, ya, tetapi betapa sulitnya bukan untuk menyediakan waktu untuk berolahraga secara konsisten. Jadi saudara, yang namanya baik ini belum tentu indah, yang namanya indah belum tentu baik, tetapi saudara sangat luar biasa sekali di dalam Mazmur 133 ini yang namanya baik dan indah itu digabung menjadi satu, saudara. Di dalam kasih persaudaraan. Maka kita akan bertanya, maksudnya apa sungguh amat baik itu atau alangkah baiknya itu. Saudara, Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, kalimat yang digunakan di sini sama, saudara, pengertiannya. Sungguh alangkah baiknya dengan sungguh amat baik. Saudara, berarti saudara, ketika menggunakan kata ini, berarti ini adalah sangat baik menurut Tuhan yang menciptakan manusia. Betul ya? Nah, saudara perhatikan ketika Tuhan menciptakan sebelum manusia, ada binatang, ada tumbuhan, ada benda-benda penerang, dan semuanya itu saudara Tuhan ciptakan dan Tuhan berkata baik. Tetapi ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, menciptakan manusia, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Nah, maksudnya adalah ketika Tuhan menciptakan benda-benda penerang, hewan dan tumbuhan itu dikatakan baik, artinya itu baik bagi manusia. Karena semua itu diciptakan untuk manusia, supaya bisa makan, bisa minum, bisa melihat, karena ada terang di sana. Nah, tetapi di sini saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, sungguh amat baik, berarti bukan hanya bermanfaat bagi manusia, sesama manusia, tetapi bermanfaat bagi Allah. Wah, ini indah sekali saudara ya. Bermanfaat bagi Allah, Sang Pencipta setiap kita. Jadi ketika saudara dan saya dicipta menurut gambar dan rupa Allah, dicipta menurut perundingan ilahi itu, Tuhan sudah punya tujuan supaya apa? Supaya bermanfaat bagiku. Binatang, tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Tetapi kita bermanfaat bagi Allah. Nah, saudara-saudara, saya senang sekali pakai jam tangan ini. Saudara ya, jam tangan saya ini. Kalau jam tangan saya ini bisa ngomong, dia akan sangat bersyukur sekali dipakai. Begitu ya. Saya juga senang begitu ya, dipakai oleh Bapak begitu kan, dan senantiasa dirawat dengan baik begitu, dan kemudian kalau dia bisa ngomong, dia akan bersyukur dan berterima kasih. Silahkan pakai saya terus Pak, silahkan pakai saya. Saya tidak merasa dimanfaatkan, kan begitu kan saudara ya. Karena apa? Karena jam tangan ini memang dipakai oleh pemiliknya, dirancang khusus untuk melihat sesuai dengan fungsinya. Dan ini sangat berguna bagi saya untuk tahu kapan saya harus stop, kapan saya harus terus khotbahnya, bukan? Coba nggak ada jam tangan ini, saudara. Pak, ini udah jam berapa Pak? Khotbahnya belum selesai, kan begitu saudara ya. Tapi saya lihat jam ini, saya bisa ngerti kapan saya harus stop, kapan saya harus lanjut. Nah, saudara, demikian pula ketika saudara dan saya dicipta oleh Tuhan, maka ada manfaat yang besar bagi Tuhan. Apa manfaatnya, saudara? Manfaatnya adalah kita lihat kata diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun, saudara. Tadi dikatakan ada kalimat seperti itu, dalam terjemahan lain itu berarti lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Ini manfaat yang besar. Ketika kita itu hidup bersaudara satu dengan yang lain, kita hidup bersama dalam kesatuan. Dalam versi bahasa Inggris, dwell in unity. Tinggal di dalam kesatuan. Kesatuan seperti apa? Kesatuan yang kokoh. Kesatuan yang indah.
Kesatuan yang kokoh dan indah menjadi satu, saudara. Kesatuan yang bukan sekedar akrab, kesatuan yang bukan sekedar kenal, kesatuan yang bukan sekedar makan bareng, saudara. Bukan seperti itu, tetapi kesatuan yang diikat oleh Roh Allah. Kita lihat sama-sama Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua di dalam semua. Saudara, inilah kesatuan di dalam Tuhan, kesatuan di dalam keluarga Allah, kesatuan yang tidak mungkin dapat diruntuhkan oleh siapapun. Tidak mungkin dihancurkan oleh pembesar siapapun, bahkan iblis sekalipun, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang mengikat, saudara. Ada Roh Allah yang mengikat setiap kita dan itu bertahan sampai kekekalan, saudara. Sampai selama-lamanya. Itu sebabnya si pemazmur itu berkata bahwa sungguh alangkah indahnya dan alangkah baiknya, saudara. Tidak ada kesatuan yang seperti ini di dunia ini. Yaitu kecuali hanya kesatuan di dalam keluarga Allah. Oh, luar biasa bukan? Bagaimana pemazmur menggambarkan hal ini, saudara. Kesatuan saudara seiman ini dengan sangat luar biasa. Karena itu Ibrani 13 dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Pelihara itu sangat penting. Ada yang baik dan juga ada yang indah menjadi satu kesatuan. Pelihara hal tersebut. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Bagaimana mewujudkannya? Gampang atau susah? Ya kita tahu tidak mudah bukan? Untuk menjaga kasih persaudaraan di antara satu dengan yang lain. Ada dua hal yang kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama, saudara, dikatakan seperti minyak. Tadi ada di ayat yang kedua. Dikatakan seperti minyak. Nah, saudara, minyak itu banyak sekali manfaatnya. Bayi lahir pakai minyak, sampai orang meninggal pun juga dikasih minyak. Masak pakai minyak, dulu lampu juga pakai minyak, semua pakai minyak. Artinya minyak itu sangat bermanfaat tadi, ingat tadi. Minyak itu sangat berfungsi. Untuk apa? Supaya ada benda-benda khusus dikasih minyak bisa berfungsi lagi. Untuk kesehatan dan sebagainya, saudara. Tetapi saudara, zaman itu yang dimaksudkan minyak di sini, yaitu minyak yang digunakan untuk mengurapi imam besar. Harun. Atau imam keturunannya untuk melayani mezbah. Saudara perhatikan, saudara, ada satu komentar yang baik. Jadi kasih persaudaraan ini diumpamakan seperti minyak wangi. Minyak yang sangat mahal harganya, sangat wangi aromanya, disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Ada minyak wangi yang sangat mahal, sangat wangi, harumnya sangat semerbak. Orang-orang itu sangat suka dengan minyak wangi ini. Kita lihat, saudara, dalam gambaran di Kisah Rasul, jemaat mula-mula memancarkan aroma kasih persaudaraan ini. Ayat yang kedua dalam kisah, ayat yang ke-44 dalam kisah yang kedua. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, ini indahnya kasih persaudaraan. Waktu terjadi setelah Pentakosta, saudara. Di mana akhirnya jemaat itu berkumpul menjadi satu, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan akhirnya saudara, aroma kasih persaudaraan itu seperti minyak wangi yang harum. Kemudian mereka saling melayani satu dengan yang lain. Sampai orang yang ada di luar lingkaran mereka tertarik. Ikut masuk, ikut tersedot, ikut mencicipi sungguh alangkah baiknya dan indahnya.
Kemudian kita lihat pengertian yang kedua, saudara. Kasih persaudaraan ini diumpamakan seperti minyak urapan yang dicurahkan di atas kepala Harun atau keturunannya atau imam besar penerusnya. Dari atas turun ke bawah, mengalir turun ke wajah, leher, dan jubahnya atau pinggiran jubahnya itu. Nah, saudara, bukan jubahnya turun kalau kita dengar lagu ya. Sungguh alangkah baiknya. Begitu kan, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Bukan jubahnya yang turun, saudara ya. Jadi minyaknya itu turun terus meleleh dari atas ke bawah. Terus sampai tidak ada habis-habisnya, saudara. Terus dicurahkan di sana dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah. Artinya apa? Artinya kasih persaudaraan itu harus berasal dari atas. Dari Tuhan, dari Allah itu sendiri. Tidak mungkin bisa mewujudkan kasih persaudaraan hanya dari bawah. Harus dari atas, kasih yang kudus, kasih yang suci harus turun ke bawah. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 34. Dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perhatikan saudara, Yesus turun dari sorga ke dalam dunia. Dari atas ke bawah untuk mengasihi setiap kita. Demikian kamu juga harus saling mengasihi. Tanpa yang dari atas turun ke bawah, tidak mungkin kita bisa saling mengasihi. Tanpa dari contoh teladan yang luar biasa Yesus turun ke dalam dunia, tidak mungkin kita bisa saling melayani. Dan luar biasa dari atas ke bawah itu menunjukkan bahwa ada kerendahan hati. Dari atas ke bawah tidak boleh kita tinggi hati, artinya saudara. Dan ini paradigma yang baru saudara-saudara. Di mana akhirnya saat ini sekarang setiap orang percaya bisa saling melayani. Mengapa demikian? Karena zaman itu yang bisa melayani hanyalah keturunan Lewi. Betul tidak? Hanya Harun yang dikasih minyak urapan tersebut, lalu kemudian diperbolehkan untuk melayani. Lain itu tidak, jangan sembarangan. Tetapi Yesus memberikan perintah baru. Maksudnya adalah mengubah paradigma baru bagi orang-orang pada saat itu dan hari ini. Di mana ketika yang dari atas turun ke bawah sudah diwujudkan. Akhirnya kita disahkan. Yesus adalah imam besar yang kemudian akhirnya mati di atas kayu salib itu. Merobohkan suatu hal yang akhirnya membuat kita bisa saling melayani. Bahkan Yesus memberikan contoh betul-betul dari atas sampai ke paling bawah dengan membasuh kaki murid-muridnya. Kita lihat sama-sama Yohanes 13 ayat 14, saudara. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dan ketika saling membasuh kaki, saling melayani, aroma minyak semakin harum, semakin menjadi bau-bauan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan inilah zaman yang luar biasa yang Tuhan izinkan kita bisa menjadi satu keluarga. Dan kemudian Tuhan menghirup aroma yang harum tersebut, saudara. Ketika kita melayani bersama-sama, disitulah kita sedang memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi bicara soal pelayanan bukan hanya sekedar, Pak pelayanan ya Pak. Khotbah di mimbar. Jadi WL singer
dengan memakai jas yang dikhususkan seperti itu kan. Tetapi ketika jemaat itu saling melayani, menanggung beban satu dengan yang lain, bertolong-tolongan. Saudara, itu aroma minyak wangi daripada kasih persaudaraan itu semakin harum. Tuhan semakin berkenan di dalam ibadah kita. Nah, musuh dari saling mengasihi dan melayani ini adalah iri hati. Musuh yang muncul di dalam komunitas yang saling mengasihi adalah perasaan iri hati, yaitu suka membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Amsal 14 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Jadi bau busuk, saudara. Nggak jadi wangi, tetapi bau busuk. Saya bawa bola satu ini, saudara ya. Bola apa? Dari jauh kelihatan. Bola pingpong, bukan golf, saudara ya. Golf ya. Semoga saudara bisa langsung nangkep apa yang saya maksudkan. Suatu kali bola golf itu bercermin, lalu kemudian dia komplain kepada Tuhan. Mengapa saya diciptakan bopeng-bopeng begini? Kayak kena cacar. Saudara kalau perhatikan bola golf itu, saudara ini tidak rata, tetapi seperti ada bopeng-bopengnya. Dia komplain sama Tuhan, ya kenapa? Gak seperti bola pingpong yang mulus, glowing begitu kan. Nah ini bopeng-bopeng. Sudah seringkali kita juga iri kepada orang lain yang lebih baik. Seringkali kita iri dengan orang lain yang pekerjaannya lebih lancar. Tanda kutip, kenapa saudara itu diberkati Tuhan, saya tidak. Tetapi ketika si bola golf ini, dia melihat YouTube, saudara ya, kemudian mendapatkan penjelasan tentang dirinya dari desainer bola golf ini. Saudara perhatikan, menurut desainer bola golf, bola dengan permukaan yang rata itu kalau terlontar paling jauh sekitar 120 meter. Tetapi saudara, dengan didesain ada lubang-lubang bopeng-bopeng seperti ini bisa mencapai 2 kali lipat daripada bola yang permukaannya rata. Nah, bopeng-bopeng itu berguna untuk mengurangi daya hambat udara. Udara akan masuk ke permukaan lubang sehingga memberi kemampuan kepada bola golf untuk meluncur lebih jauh saat dipukul, saudara. Bahkan lubang yang dirancang ini dapat membantu mengurangi getaran ketika menerima pukulan stick golf itu. Jadi tidak bergetar seperti bola-bola yang permukaannya rata. Jauh mana sama bola pingpong, saudara, kalau dipukul? Bola golf. Setelah lihat itu bola golf kemudian dia menyesal, pernah komplain sama Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah desain saya bopeng-bopeng begini, namun ada tujuannya. Nah saudara-saudara, ketika kita dicipta oleh Tuhan, berbeda satu dengan yang lain, tidak perlu membeda-bedakan, tidak perlu iri hati, tapi kita tahu maksud Tuhan apa. Ketika Tuhan mendesain saudara dan saya, ada kepentingan Tuhan, ada manfaat bagi Tuhan untuk bisa sama-sama hidup di dalam keluarga seiman, untuk saling melayani bersama. Ada banyak karunia yang Tuhan berikan, saudara temukan setidaknya satu karunia ketika engkau dan saya sudah percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan kasih, amin saudara. Pasti Tuhan kasih ketika kita mau menggumulkannya bersama dengan Tuhan, dengan saudara seiman. Pakai itu saudara untuk melayani tubuh Kristus. Yang kedua saudara, yang pertama dikatakan seperti minyak. Yang kedua dikatakan seperti embun. Nah saudara, embun itu sangat menyejukkan. Saudara kalau kepanasan, saudara bayangkan ada embun, saudara. Wah itu sangat menyegarkan, bukan? Nah di dalam Mazmur tadi ayat yang ketiga itu dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Puncak tertinggi gunung Hermon itu 2.800 meter dari atas permukaan laut. Sangat tinggi, sangat dingin.
tertutup salju pasti. Sedangkan saudara, Gunung Sion itu paling tinggi itu 765 meter. Makanya disebutnya Bukit Sion, begitu ya. Karena apa? Karena tidak setinggi Gunung Hermon. Nah, jaraknya itu dari Gunung Hermon ke Bukit Sion itu sekitar 300 kilometer. Jadi cukup jauh rupanya saudara ya. Kalau Gunung Hermon itu ada di atas gitu kan. Nah itu ada kalau dilihat di peta itu ada di bawah, di Bukit Sion itu di kota Yerusalem. Saudara, kota Yerusalem itu cukup panas. Udaranya cukup panas, saudara, cukup gerah di sana. Tetapi yang menarik di sini adalah embun yang dari Gunung Hermon mungkinkah bisa sampai ke Bukit Sion? 300 kilometer loh. Jawabannya tidak mungkin. Gimana caranya? Nah berarti si pemazmur ini bukan bermaksud menunjukkan sebuah fakta. Tidak pernah kejadian yang terjadi pada saat itu, saudara, kalau embunnya sampai turun ke sana. Tidak pernah. Tetapi ini adalah sebuah pengandaian. Andai kata. Ini di Yerusalem panas terik seperti ini. Aduh gersang, tandus begitu ya. Andai kata kalau embun yang di Gunung Hermon itu betul-betul terwujud di Bukit Sion. Nah kami ini semua akan sejuk. Kami ini semua akan tidak kehausan seperti ini, kegerahan seperti ini. Aduh indah sekali kalau itu terjadi. Pasti orang-orang di Yerusalem akan merasa sejuk, adem, saudara. Jadi saudara, maksudnya embun itu apa? Perkataan yang menyejukkan. Ada perkataan yang menyejukkan, ada perkataan yang membuat panas. Saudara ada di mana? Saudara, Yakobus berkata lidah itu seperti api. Sangat panas, sangat berbahaya. Kita lihat Yakobus 3 ayat yang ke-6, saudara, sampai ke-8. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan, saudara. Ini Yakobus memberikan pendengar, pembaca pada saat itu agar waspada terhadap dosa karena lidah, bahaya karena lidah. Hati-hati dengan lidah kita. Keluarga bisa hancur karena lidah. Suami istri bisa pisah karena lidah. Anak terluka karena lidah orang tuanya. Gereja bisa pecah juga karena lidah. Saudara, kalau kita sedang marah, jangan buru-buru berkomentar atau memutuskan sesuatu. Kalau sedang marah, hati sedang panas, tarik nafas. Hitung sampai 10. Pak, kalau sangat marah bagaimana? Saya udah gak tahan lagi. Kalau sangat marah hitungnya 1 sampai 100. Lebih lama lagi saudara ya. Bukan jadi excuse, tapi hitungnya 1 sampai 100. Marahlah di saat tidak marah. Itu marah yang benar. Bukan marah di saat hati sedang marah. Saudara, dampak yang kita perbuat, saudara, akan jauh lebih besar ketimbang kita tidak melakukan apa-apa ketika kita marah. Karena waktu marah bekerja, hati-hati, dikuasai oleh api neraka. Iblis bisa masuk, pakai lidah kita untuk memecah belah, memprovokasi orang. Kalau saudara dengar ada orang yang menjelek-jelekan saudara,
Atau saya dengar ada orang menjelek-jelekan kita, nggak usah marah, saudara ya. Nggak usah marah. Ada tipsnya. Apa itu tipsnya, Pak? Berpikir, saudara, kita itu lebih jelek dari apa yang sedang orang lain pikirkan menjelekkan kita di hadapan Tuhan. Kita lebih buruk. Ketika orang menilai kita buruk, kita sebenarnya lebih buruk di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita yang paling dalam, penuh dengan kotoran, saudara. Penuh dengan makian, iri hati di dalam sini, saudara. Tuhan tahu. Kebetulan orang tahu sebagian. Lalu kita marah, ngapain kamu ngomong saya seperti itu? Padahal kita jauh lebih buruk daripada orang yang menilai kita. Marahlah dengan orang yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan tujuan yang tepat. Membangun kerajaan Tuhan. Ada orang marah, saudara, marahnya di medsos, saudara. Loh, marahnya sama siapa? Keselnya sama orang itu ya, saudara. Maki-makinya di medsos. Wah, ini orang nih brengsek dan sebagainya. Loh gimana, saudara ya? Marahnya sama orang ini. Tapi dia pelampiasannya sama orang lain. Orang yang tidak kenal, bahkan sampai, loh ini kok marah sama saya ya, saudara ya. Jadi, saudara, ketika kita bisa mengelola hati kita, lidah kita dengan baik, maka akan terwujud kerukunan. Indah sekali, saudara. Ketika kita lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah, cepat-cepat dengar seperti yang Yakobus tulis di situ. Saudara, maka itu akan mewujudkan bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan damai dan indah. Dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah lemah lembut firman yang tertanam di hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Buang yang kotor, amarah, diisi dengan firman Tuhan. Diisi dengan firman Tuhan, saudara, makin hati kita makin mengucap syukur. Hati kita makin mengasihi orang lain. Kasih menutupi segala pelanggaran, menutupi segala sesuatu. Firman Tuhan itu akan menguatkan setiap kita. Dan akhirnya kita bisa melihat dan menilai orang dengan tepat. Ada 3 kata yang menyejukkan hati, saudara. Yaitu yang pertama, kata maaf. Kalau berbuat salah, saudara, jangan gengsi ngomong kata ini. Maaf ya. Yang kedua, kata tolong. Saudara biasakan, tolong. Karena kita gak sanggup, bolehkah tolong saya? Yang ketiga, setelah orang tolong, ada orang memberi sesuatu, saudara, terima kasih. Walau, sejuk langsung hati kan, saudara ya. Tadi sudah pengen marah, habis itu dengar, sorry ya saudara. Wah, langsung sejuk. Di sebuah desa, hiduplah 2 lelaki bersaudara. Sang kakak itu telah berkeluarga dengan 2 orang anak. Tetapi si adik itu masih melajang, saudara. Nah, mereka itu menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi rata. Di suatu malam setelah panen, si adik itu duduk sendiri dan berpikir, aduh, pembagian ini kok rasanya nggak adil ya. Seharusnya kakakku yang mendapat bagian lebih banyak. Karena dia hidup dengan istri dan kedua anaknya. Nah, maka malam yang sunyi, diam-diam itu si adik itu menggotong 1 karung padi miliknya dan meletakkan di lumbung kakaknya. Nah, di tempat yang lain sang kakak juga berpikir, ini nggak adil. Kalau adikku mendapatkan bagian yang lebih banyak, itu baik karena ia hidup sendiri, tidak punya istri, tidak punya anak. Jikalau terjadi dengannya,
maka tidak ada yang mengurus, sedangkan aku ada anak dan istri yang akan merawatku kelak. Jadi harusnya dia lebih banyak. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya, lalu kemudian mengantarnya diam-diam ke lumbung adiknya. Nah, kejadian ini bertahun-tahun lamanya, saudara. Dalam benak mereka selalu muncul tanda tanya. Kenapa lumbung padinya kok gak pernah berkurang ya? Meski mereka telah mengurangi setiap kali panen. Hingga suatu malam mereka berdua ketemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi. Kemudian mereka kaget dan tanda tanya mereka terjawablah sudah. Mereka saling memeluk erat, mereka menangis haru, dan mereka cuma ingat pesan ayahnya yang sudah almarhum. Kakak adik jangan bertengkar kalau sudah besar. Saling tolong, saling melayani. Dan mereka wujudkan apa yang dipesankan oleh ayahnya. Tidak banyak kata-kata yang diwujudkan oleh kakak adik ini. Tetapi tindakan kasih yang nyata. Saudara, tindakan kasih yang nyata itu jauh lebih berbicara ketimbang kata-kata yang kita ucap di udara, saudara. Oleh karena itu bicara seperlunya, pakai kata-kata yang menyejukkan. Perbanyak bersyukur. Kalau mau berkata-kata, saudara, perbanyak bersyukur, percakapkanlah firman Tuhan yang membangun ucapan berkat, bukan keluh kesah, bukan omelan, apalagi kutuk terhadap sesama. Ibarat saudara timbangan, maka saudara harus menimbang di mana kata-kata kita itu yang berarti, bermakna itu harus lebih berat, harus lebih banyak ketimbang kata-kata yang negatif. Dan ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat, saudara, yang bermakna, yang menguatkan satu dengan yang lain, maka kasih persaudaraan itu akan sangat terasa baik dan indah. Itulah, saudara, indahnya kasih persaudaraan. Karena itu jadilah seperti minyak wewangian yang saling melayani, dan embun yang menyejukkan, yang perkataannya itu menyejukkan hati setiap orang. Dan pemazmur menutup dengan ayat yang begitu indah adalah janji ketika kita mewujudkan akan hal ini. Setelah kita baca sama-sama di ayat yang ketiga B, dikatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, ada berkat Tuhan yang mengalir dan begitu indah yang Tuhan akan curahkan. Amin, saudara. Jadilah minyak dan jadilah embun. Itu sebabnya kita perlu on-site, saudara. Betul kan? Kalau keluarga nggak pernah ketemu, bagaimana saudara ya kita bisa saling melayani. Nah 2 minggu lagi kita akan mewujudkan. Dan mulai dari hari ini, bahkan ketika nanti sudah berkumpul bersama-sama keluarga Petra Indonesia, saudara. Wah indah sekali. Saling bertolong-tolong. Saling menopang. Saling menguatkan. Saling menyembah satu dengan yang lain. Persiapkanlah akan hal ini. Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang berlimpah, yang akan terus dilelehkan kepada setiap kita. Amin. Mari kita tenang.
ambil waktu sejenak untuk berkomitmen kepada Tuhan.